Abang belajar dulu aja deh. Abang belajar dulu ngaji aja lagi. Iya. Makanya kita belajar ini. Makanya kita belajar ini. Saya mau belajar sama abang. Saya mau belajar sama abang. Saya belajar sama abang. Saya belajar ya sama abang. Alhamdulillah saya Muslim. Kita diskusi santai aja. Jangan mengangkat narasi-narasi yang sifatnya provokatif. Kita diskusi pakai data saja. Iya bang. Jadi saya mau bertanya sama abang kan Muslim ya. Kan saya mau mengutip ayat Al-Quran di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Di situ dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya bahwa di dalam diri pribadi Rasulullah terdapat suri teladan yang baik, contoh yang baik. Nah, yang saya pertanyakan di Quran surat Abasa ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa tawala. Dia Muhammad bermuka masam. Nah, ini apakah tidak kontradiksi, Bang? Mana yang kontradiksi? Ya, di Quran surat Al-Ahzab Allah menetapkan bahwa Nabi Muhammad itu contoh yang baik bagi umatnya. Tapi di sini di surat Abasa Nabi mencontohkan tidak baik. Abasa ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1, Bang. Ini gimana? Apakah ini ayat ini tidak kontradiksi? Mana yang kontradiktif di situ? Laqad kana lakum fi uswatun hasanah, artinya Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik, betul? Iya, yang dalam surah Al-Baqarah ayat 1, Nabi Muhammad berbuka masam. Makanya dalam mempelajari Al-Qur'an itu Bang Adit, kita harus tahu asbabul nusulnya. Kenapa turun ayat itu? Ayat itu diturunkan ketika Rasulullah berdakwah. Lalu pada saat itu ketika dia berdakwah ya, tidak ada yang mau menerima dakwanya, hanya orang yang buta yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang pada saat itu menerima dakwanya, makanya dia bermuka masam. Begitu ya, begitu. Nah, bermuka masam ini apakah contoh yang baik? Apakah perlu kita dicontohi? Bermuka masam di situ makanya langsung ditegur oleh Allah, langsung ditegur. Ya, itulah kesalahannya. Contoh bermuka masamnya Rasulullah ini apakah perlu kita contohi? Oke. Kenapa? Ya, nah yang saya pertanyakan, bermuka masamnya Nabi ini apakah perlu kita contohi? Sedangkan Allah di Al-Quran surat Al-Ahzab mengatakan bahwa Nabi itu contoh yang baik. Nah, ini gimana nih, Bang? Oke, saya berikan data Bang ya, supaya lebih anunya. Iya. Oke, yang namanya diskusi Bang ya, tidak saling memaksakan. Ini abasa wa tawalla ya. Di sini dikatakan dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ya, berpaling. Ya. Ini hikmah, ini tafsirnya ya. Tafsir ya. Saya bacakan ya. Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah SAW dan dia berpaling. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta yaitu Abdullah bin Maktum datang meminta bimbingan. Saat itu Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwai para pembesar Quraisy kepada Islam. Nah, ini ya. Jadi kenapa ya di sini? Jadi kenapa di sini Nabi Muhammad SAW berbuka masam? Karena yang didakwai adalah tokoh-tokoh besar daripada ya kafir Quraisy. Ya, tokoh-tokoh besar dari kafir Quraisy yang didakwai oleh baginda Muhammad SAW. Tapi yang menerima dakwanya pada saat itu adalah seorang yang buta yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Enggak, ya saya paham itu. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah saya boleh sebagai umatnya mencontohi Rasulullah yang berbuka masam itu, yang ditegur sama Allah itu? Gimana ini? Katanya akhlak yang baik. Berbuat sabar teman-teman, nanti salah nanti kok berbuka masam ini gimana ini baperan? Kok Nabi baperan sih? Iya. Padahal itu Ummi Maktum mau ngaji, mau belajar Islam, kok malah cemberut? Gimana ini? Sabar. Masa Nabi yang anaknya yang baik, yang berbudi pekerti, yang agung, kok bermuka masam sama orang buta? Ini gimana ini? Cemberut sama orang buta? Kok bisa ya Nabi cemberut sama orang buta? Udah jelas orang buta nggak bisa melihat, dicemberutin. Gimana ini? Apakah itu yang dinamakan yang suri teladan yang baik? Jawab Bang, kok diam?
Oke, tadi kan saya sudah jelaskan Bang, bahwasanya pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai pembesar kafir Quraisy, lalu yang menerima dakwanya pada saat itu seorang yang buta namanya Abdullah bin. Ya berarti kalau jawaban abang seperti itu berarti bertolak belakang dengan surat tadi, berarti kontradiksi dengan ayat tadi, dengan ayat surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau begitu, kalau abang penjelasannya seperti itu berarti kontradiktif dengan ayat tadi, ayat 21. Oke, saya kan sudah menjelaskan, Bang. Saya sudah menjelaskan bahwasanya lakadakana fi uswatin hasanah, artinya Rasulullah itu adalah seorang suri teladan. Mana jawabannya? Jawab pertanyaan saya mana? Abang kok malah menjelaskannya enggak nyambung. Suri teladan dan yang baik, akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka masam itu kan langsung ditegur oleh Allah. Artinya ditegur di situ berarti dia melakukan kesalahan karena dia adalah manusia biasa. Sabar, jangan turunkan, jangan minta diturunkan. Nanti kita mirroring ya. Jadi saya mirroring Pak ya. Saya mirroring. Kalau begitu saya mirroring dalam Yeskil 23 nomor 20. Di situ Yesus mencolok-colok pantat keledai. Bisakah ditiru gaya Tuhan seperti itu? Ya. Boleh mirroring. Ini Nabi jawab dulu pertanyaan saya. Oke, ini oke. Yeskil 23 nomor 20. Ya. Enggak, jawaban saya mana, Bang? Jawaban pertanyaan saya mana? Jawab aja dulu pertanyaan saya. Tadi kan saya sudah jawab, Bang. Kamu takut di mirroring ya? Siapa yang takut? Silakan abang mau. Tadi kan saya sudah menjawab. Saya kan mana jawabannya? Abang, saya pertanyaannya A, abang jawabnya Z. Gak nyambung. Oke. Apa enggak nyambung? Mana yang tidak nyambung? Oke. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwasanya ya itu ditegur oleh Allah karena dia bermuka masam dan berpaling. Itu nggak wajar kalau dia bersalah. Wajar kalau ditegur di situ, artinya berarti itu batal tuh ayat 1, ayat 21 itu. Oke, sama begini Bang. Ketika ya, berarti sabar, kamu dia ditegur berbuat salah berarti batal. Sama ketika kemudian Rasulullah mengharamkan madu, lalu turunlah ayat untuk apa? Ya, lalu turunlah ayat untuk apa? Menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, janganlah engkau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Wajarlah kalau dia begitu karena dia adalah nabi dan rasul, dia dikontrol oleh wahyu. Gitu, ya. Saya mirroring ya, colok. Berarti kalau jawabannya seperti itu, berarti ayat itu batal tuh, ayat 21 tuh yang dikatakan bahwa Nabi itu yang baik. Saya enggak mau paksa kamu untuk menerima jawaban saya. Nah, berarti kalau gitu abang asal-asalan dong jawabannya. Yang mana? Wah, berarti abang tidak pakai data dong jawabannya, asal-asal aja. Tadi yang saya perlihatkan apa? Data atau bukan? Data yang saya perlihatkan tadi atau bukan? Kalau jawaban abang seperti itu, berarti batal tuh ayat 21 yang dikatakan bahwa Rasulullah itu suri teladan yang baik, contoh yang baik. Tapi kenapa itu mencontohkan yang tidak baik? Gimana sih? Oke, saya perlihatkan ya. Yesus mencolok pantat keledai ya. Nih, kamu baca nih. Lebih mulia mana ini? Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ya Yerusalem dan tiba ya terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya ya pergilah ke kampung ya di mana di sini ya akan segera menemukan seekor keledai betina lagi keledai ini dan anaknya dekatnya, lepaslah keledai itu dan bawalah kiranya kepadaku, dan jika orang Tuhan memerlukan, ia akan segera membalikannya hal itu terjadi. Nah, nih ini lagi dalam Yehezkiel ya. Ini dengan tentang yang berikut kenapa tuh? Oke, Yehezkiel 23:20. Ini yang paling parah. Apa yang gitu? Santai aja teman-teman. Jangan kalau gini. Device-ku ini kacau teman-teman. Kan enggak main
Nggak bisa jawab, malah framing kemana aja. Tidak, kita mirroring. Saya sudah jawab tadi. Nggak, saran saya abang belajar aja. Oke. Saya berikan ini. Ditanya kayak gitu aja nggak bisa jawab. Saya tanya dulu kepada kamu. Ini kan belajar lagi, belajar lagi aja. Saya tanya kepada kamu ya. Ini iya. Oke, saya tanya kepada kamu. Baca dulu ini, baca dulu. Kamu baca dulu ini. Malu-maluin ditanya kayak gitu aja nggak bisa jawab. Ini. Kamu baca dulu ini. Baca dulu ini. Baca dulu kau ini. Dengar musik. Ini dalam Yehezkiel 23 nomor 20. Kamu baca ini. Bisa nggak putus-putus? Kamu ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersundal. Ini contoh yang baik atau tidak? Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar unta. Ini. Saya tanya kepada kamu, ini kitab suci atau apa ini? Hei, abang hebat bisa baca, padahal nabi abang buta huruf. Ya jangan kemana-mana dulu, deh. Kita fokus saja di sini. Abang belajar baca dari mana, bang? Ya iya. Ini Yehezkiel 23. Ini bisa ditiru nggak? Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jawab, bang. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya, baru. Tadi kan saya sudah jawab, bang, bahwasanya Rasulullah nggak bisa jawab. Oh, saya sudah jawab, Pak. Saya tidak mau paksakan Bapak untuk menerima jawaban saya. Nah, yang saya tanyakan ini, saya mirroringkan. Saya sarankan sama abang. Okay. Abang belajar dulu aja deh. Abang belajar dulu ngaji lagi. Iya. Makanya kita belajar ini. Saya mau belajar sama abang. Saya belajar ya sama abang. Ini apa artinya ini, bang? Coba. Saya mau belajar sama abang. Saya mau belajar sama abang. Ini apa artinya ini, bang? Oke, saya bacakan sama guru abang lah. Iya, saya mau belajar sama abang. Saya mau belajar sama abang. Belajar Alkitab sama abang. Ya, apa maksud abang? Belajar sama saya. Ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar unta. Bang, abang belajar lagi. Bang malu. Artinya apa ini, bang? Ini artinya apa ini? Belajar bahasa ilmu nausarabnya, belajar tuh ke dalam tuh ilmunya nausarab. Biar paham. Ini artinya apa ini, bang? Ini artinya nih, bang. Kayak gitu aja nggak bisa. Ini artinya apa ini, bang? Aduh, nggak tahu. Turunin aja, nggak bisa diskusi. Disuruh baca Bibelnya nggak mau baca Bibelnya sendiri. Aduh.